Hai, gua Vicky dan selamat datang di Pejuang Podcast. Oke, selamat datang kembali di podcast gua. Udah nggak kerasa ya, udah seminggu lebih gua nggak bikin podcast. Waduh. Selama seminggu itu sibuk mencari materi, bingung mau bahas apa lagi, soalnya kehabisan inspirasi sih. Ya, ya pokoknya selama seminggu kemarin nggak tahu pengen ngebahas apa, jadi ya nggak nulis materi. Nah, sekarang gue datang kembali dengan pembahasan podcast gue kali ini. Di podcast gue kali ini gue akan bercerita tentang pengalaman gue kemarin di hari Minggu tanggal 9 Februari tahun 2020 kemarin. Ya, hari Minggu kemarin. Dan akan bercerita juga mengenai gue yang kurang suka untuk datang ke rumah sakit. Jadi untuk podcast gue kali ini gue akan bercerita mengenai rumah sakit dan akan bercerita juga mengenai gue yang kurang suka untuk datang ke rumah sakit. Tapi di sini kurang sukanya gue itu bukan dimaksudkan dengan tujuan yang buruk. Ada beberapa poin nantinya yang akan gue jelasin tentang kenapa sih gue nggak terlalu suka untuk datang ke rumah sakit. Mungkin lebih tepatnya untuk kurang suka untuk berkunjung ke rumah sakit. Dan di sini gue akan bercerita. Jadi di hari Minggu kemarin itu gue datang ke rumah sakit untuk menjenguk teman gue yang sedang sakit di sana. Gue nggak perlu sebutin nama teman gue siapa ya dan sakitnya apa, karena gue di sini ingin juga untuk menjaga perasaan teman gue ini dan juga keluarganya, karena kayaknya kalau gue nyebutin nama temen gue dan dia sakit apa, kayaknya kurang enak aja gitu. Jadi gue hanya akan bilang gue ngejenguk temen gue yang lagi sakit, udah itu aja. Dan temen gue ini sakitnya kurang lebih udah 2 minggu dia dirawat. 2 minggu apa bro? Ya 2 minggu dia dirawat di sana. Dan di situ setelah teman-teman gue yang lain tahu kalau teman gue ini lagi sakit, di situ teman-teman gue yang lain merencanakan untuk ngejenguk teman gue ini yang lagi sakit. Dan for your information, waduh Inggris, teman-teman gue ini adalah teman-teman gue ketika gue sekolah SMK, jadi satu angkatan lah. Bukan satu angkatan, tapi satu kelas, malah teman-teman sekelas ketika SMK. Jadi temen gue yang sakit ini pun ya temen SMK gue juga, temen sekelas gue ketika SMK. Nah, jadi ketika Sabtu malam itu gue dikirimin WA sama temen gue buat ngajakin gue untuk ikut ngejenguk temen gue yang sakit ini. Dan gue kan orangnya fleksibel ya, gue tuh orang yang bisa dengan mudah diajak kapanpun dan semendadak apapun. Di situ gue bakal berusaha untuk ngusahain datang gitu, buat usahain ikut. Jadi gue fleksibel orangnya, tinggal ajak aja. Kalau nggak diajak ya gue nggak bakal ikut. Jadi tanpa pikir panjang gue langsung nanya aja to the point, mau jenguk jam berapa, terus di mana tempatnya gitu. Gue langsung to the point aja, karena kan harinya ya udah jelas hari Minggu gue diajaknya. Jadi gue tinggal nanyain jenguknya jam berapa dan di mana rumah sakitnya gitu.
Dan setelah dikasih tahu jamnya sama tempatnya, ya gue enak, tinggal OTW aja gitu. Di situ sih, jadi sebenarnya di situ gue janjian dulu sama teman-teman gue yang lain buat ngumpul jam 9. Tapi ya apa mau dikata, karena gue jam 9 aja mau baru bangun, gimana dong, agak susah buat gue bangun di bawah jam 9 ketika hari Minggu itu kayak impossible, kecuali emang ada yang ngajak pergi jam pagi atau jam 7 gitu pengen pergi, gue akan berusaha dengan sangat amat untuk bangun pagi. Tapi untuk hari-hari biasa ya, hari-hari maksudnya hari-hari Minggu seperti biasanya tanpa ada yang ngajakin gue, ya gue bangunnya jam 9 udah. Karena seinget gue sih jam besuk rumah sakit bukannya siang ya, jadi ya gue pikir ya masih ada waktu buat tidur, masih ada waktu buat santai dulu, jadi nggak usah buru-buru lah gitu ya. Jadi ya karena gue baru bangun dan janjiannya jam 9, ya udah gue ditinggal. Tapi nggak masalah sih, karena gue kan udah tahu rumah sakitnya di mana, jadi ya dengan niat hati untuk ikut menjenguk ya gue tetap OTW walaupun sendirian gitu. Jadi ya tergantung niat gue sih. Kalau gue niat emang pengen jenguk temen gue, ya gue nyusul walaupun gue sendirian. Kalau nggak niat ya pasti gue masih tiduran, masih tidur, masih paling bangun jam 12. Ya gitulah gue. Nah udah tuh gue OTW, gue bangun jam 9, gue siap-siap mandi, dan jam 10 itu gue OTW ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit itu gue jam 11-an atau jam 11 kurang, gue lupa. Pokoknya pas sampai sana tuh pas banget ketika jam besuk. Iya, ketika jam besuk. Jadi jam besuk itu oh ya, gue sebutin dulu, gue ini ngejenguk teman gue ini di RSUD Kabupaten Tangerang. Ini nggak apa-apa lah ya gue sebutin tempatnya, toh tujuan gue di sini cuma buat bercerita, bukan untuk menjelek-jelekan dari rumah sakitnya itu ataupun pihak-pihak yang ada di rumah sakitnya itu, bukan. Jadi cuma pengen sharing aja, bercerita aja. Niat gue baik kok, berbagi cerita. Dan mungkin ada saran-saran di akhir cerita yang bisa gue kasih ke kalian. Oke, gue lanjutin dulu ceritanya. Nah, karena gue jadi orang terakhir yang sampai rumah sakit, dan teman-teman gue juga udah pada nunggu di depan rumah sakit, karena emang ya belum bisa masuk sebenarnya ketika mereka datang ke situ mungkin jam 10 atau jam setengah 11, jadi kan belum boleh masuk untuk ngejenguk. Untuk jam besuknya belum bisa gitu, jadi belum bisa masuk, jadi mereka nungguin gua. Dan ketika gua datang pas banget di situ jam jenguknya, jam besuknya udah bisa buat ngejenguk. Apa sih, gimana sih bahasa gua ya, pokoknya gitulah ya. Dan di situ ada plang bertulisan kalau jam jenguk pagi atau siang. Jam jenguk siang itu dari jam 11 sampai jam 1. Nah kalau sore itu dari jam 5 sampai jam 7 kalau nggak salah sih ya. Ini kalau gue agak lupa kemarin, karena gue cuma agak baca yang pagi atau yang siangnya doang, jam jenguk siangnya. Jadi yang sorenya pokoknya jam-jam segitulah ya. Nah pas gue dateng, jadi langsung masuk ke dalam buat nyari kamar temen gue ini. Pas di jalan lorong atau jalan buat nyari kamar temen gue ini, di situ gue masih bisa kayak bercanda sama teman-teman gue yang lain, masih bisa ketawa di situ, masih have fun aja gitu bawaannya, masih kayak ya bahagia aja, masih bisa lah gitu, masih bisa gitu. Jadi di situ ya gue juga nggak ngeh sama lingkungan sekitar rumah sakit, nggak terlalu ngeh orang yang lagi nungguin di situ. Jadi gue nggak benar-benar merhatiin, gue cuma fokus ngeliatin jalan sama ngobrol aja sama teman-teman gue ini buat
buat pada heboh-hebohan nyari ini kamarnya mbak, kamarnya di mana nih, kamarnya namanya apa nih, bla 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 gitulah pokoknya lah. Nah kemudian setelah lah berapa 5 menit 10 menit jalan masuk ke dalam nyari, dan akhirnya di situ ketemu juga kamarnya teman gue ini dirawat, ketemu. Dan di situ suasana yang tadinya happy atau suasana yang tadinya pada heboh mendadak seketika ketika masuk ke dalam kamarnya itu hening, diem. Ngelihat kondisi teman gue yang lagi sakit ini langsung hening seketika. Dan di situ yang gue rasain kayak kayak gimana ya, aduh campur aduk cuy perasaan gue waktu itu. Ngelihat kayak gue sedih ngeliat temen gue yang saat itu cuma bisa tiduran di tempat tidurnya, badannya lemes, nggak kayak ya susah, sedih. Apalagi ketika gue denger ibunya teman gue yang sakit ini cerita, sampai ada momen cerita si ibu ini yang sampai pada si ibunya temen gue ini nahan air matanya buat keluar karena terlalu sedihnya gitu, hampir mau nangis si ibu ini. Gue nggak benar-benar ngeliat, maksudnya gimana ya, gue tahu ketika orang nangis itu lagi nahan nangis kan ada embun-embun atau air matanya di ujung-ujung matanya yang tinggal netes aja. Nah itu kondisinya gitu. Jadi tertegun hati gue saat itu, sedih rasanya. Gue gimana ya, di situ langsung kayak deg gitu loh, perasaan gue waktu itu. Gue bener-bener kayak gue bisa ngerasain kesedihan yang si ibu ini rasain. Bener-bener momen yang emosional banget, yang bikin hati bener-bener sedih banget waktu ngeliat si ibu ini hampir mau meneteskan air matanya. Belum lagi ketika gue ngeliat temen gue atau gue ngeliat ekspresi temen gue di situ kayak juga mau ikutan sedih gitu loh, denger cerita si ibunya ini, mendengar cerita ibunya ini. Temen gue ini pun kayak sedih berkali-kali dia ngambil tisu buat ngelap air matanya yang mungkin udah netes atau hampir netes atau udah netes. Bener-bener karena kenapa gue bisa ngerasain kesedihan itu, karena gue juga pernah ngerasain hal yang sama sedihnya ketika bapak gue ngejalanin operasi di akhir tahun kemarin. Jadi di akhir tahun kemarin, di akhir tahun 2019 itu bapak gua melakukan sebuah operasi syaraf yang membuat bapak gua ini kesulitan buat berjalan lama. Jadi entah syaraf apa atau syaraf gimananya yang bikin bapak gue ini ngerasa kalau jalan lama itu sakit rasanya. Jadi kebanyakan bapak gue ini lebih sering duduk ketimbang jalan. Jadi gue bisa bener-bener ngerasain gitu kalau gimana rasanya orang yang kita sayang berada di kondisi yang seperti itu, yang sedih lah, pokoknya sedih kalau ngebayangin orang-orang yang kita sayang nih, apalagi keluarga kita sakit yang bener-bener cuma bisa ngelihat orang yang kita sayang ini tiduran lemes di tempat tidur
kamar rumah sakit itu bener-bener sedih rasanya. Dan gue juga punya kebiasaan ketika gue ngejenguk orang sakit. Gue udah berapa kali ya ngejenguk orang sakit? Bapak gue operasi, kalau gue nggak salah inget sih 3 kali. Iya, 3 kali ke rumah sakit. Terus temen gue sekali, terus temen gue lagi. Jadi mungkin kurang lebih 5 kali lah. Iya, 5 kali gue ke rumah sakit untuk ngejenguk temen dan enggak, ada 6 sama bapaknya temen gue yang juga waktu itu sakit. Jadi 6 kali gue ke rumah sakit. Dan di situ gue punya kayak kebiasaan ketika gue ngejenguk orang sakit, gue nggak bisa banyak omong. Kayak gimana ya, gue nggak bisa jadi kayak orang yang so asik yang bisa banyak omong ketika gue lagi ngeliat kondisi seseorang di hadapan gue yang lagi sakit. Nggak bisa gue banyak omong, gue pasti cuma bisa diem dan sedikit bicara ketika gue ngejenguk orang, sedikit banget gue ngomong. Nggak bisa kayak gue ceplas-ceplosan sini, nggak bisa. Pokoknya bener-bener bener-bener nggak bisa gue banyak ngomong. Gue bener-bener menghayati banget kesedihannya itu ya. Karena gimana ya, kayaknya rumah sakit itu bukan tempat yang tepat untuk ngomongin banyak hal ketika lu lagi ngejenguk orang sakit. Dan orang yang sakit itu ada di hadapan lu kayak lebih banyak untuk merenung dan merasakan mencoba merasakan apa yang dirasakan teman lu ini, ketimbang banyak ngomong. Gue nggak tahu ya apa semua orang ngerasain hal yang sama kayak gue apa enggak ketika mereka ngejenguk orang sakit. Cuma gue pribadi ya, gue nggak bisa lah banyak omong di rumah sakit itu. Gue nggak bisa. Gue lebih banyak diem pasti ketika gue ngejenguk temen gue atau siapa gitu yang lagi sakit. Nggak bisa ketika bapak gue dioperasi pun, dan setelah selesai operasi pun gue kayak ya Allah, nggak tega ngelihatnya. Aduh, nggak bisa gue. Kayak gue ya cuma bisa berempati sama orang yang lagi sakit dan keluarganya juga yang nungguinnya. Sedih sih asli, itu kemarin itu benar-benar sedih banget gitu loh. Jadi ya itulah kenapa gue kurang suka untuk ada di rumah sakit ya, karena gue nggak bisa berada di tempat itu gue lebih banyak untuk ngerasain emosi kesedihannya. Jadi aduh gimana ya, karena gue adalah tipe orang yang mudah untuk merasakan perasaan-perasaan yang dirasain orang lain itu, meskipun bukan perasaan yang sama mungkin ya, tapi ya paling tidak gue mengerti dengan kondisi atau mengerti ya dengan apa yang dirasakan ya oleh keluarga ini atau orang yang sakit ini. Gue ngerti kondisinya gimana ya, jadi hanya sebatas mengerti gitu loh. Ngerti aja. Makanya ketika ada orang sedih di sekitar gue ya, gue pun mungkin akan merasakan kesedihannya juga ya, meskipun kembali lagi bukan kesedihan yang sama seperti yang dirasain orang itu. Jadi ya nggak bisa. Gua nggak bisa lama-lama di rumah sakit itu, nggak bisa. Kayak mungkin gua seharian di rumah sakit nangis mulu kerjaan gua. Jangan
jangan biarin gue berlama-lama di rumah sakit. Dan ketika gue sama teman-teman gue selesai ngejenguk, terus kami menuju perjalanan keluar kamar dan keluar rumah sakit. Di situ tuh kayak suasananya udah berubah, udah kayak tidak seperti awal ketika kami datang dengan have fun, tapi kami keluar dengan not have fun. Tidak merasakan kembali seperti tidak merasakan kembali perasaan yang sama ketika datang. Nah, itu ketika kami keluar ya hening, lebih sedikit obrolan dan sudah tidak ada candaan lagi. Dan ketika jalan di lorong menuju keluar itu ya gue diem aja, gue cuma bisa diem kayak ngeliatin sekitar, memperhatikan orang-orang yang tadi sempat gue lewatin. Gue perhatiin sekarang dengan detail, gue perhatiin setiap ekspresi mukanya, gue perhatiin setiap lelah yang terpancar melalui raut wajahnya. Di situ tuh kayak pandangan gue kayak baru tercerahkan dengan orang-orang yang gue lihat di sekitar rumah sakit ini. Di situ gue ngelihat banyak orang yang sedang menunggu. Ada suster juga yang mondar-mandir buat, gue nggak tahu apa gimana kerjanya, pokoknya mondar-mandir. Ada juga dokter yang keluar masuk ruangan, dan ada juga pasien yang baru selesai operasi. Tapi di situ fokus gue lebih tertuju ke orang yang sedang menunggu di sekitar rumah sakit itu. Di situ gue ngelihat banget ekspresi wajah penuh harapan mereka, wajah yang berharap bahwa keluarga gue bisa sembuh, wajah yang berkata bahwa anak gue bisa sembuh, suami gue bisa sembuh, istri gue bisa sembuh, ya keluarga gue bisa sembuh. Itu wajah-wajah yang juga lelah untuk menunggu, wajah-wajah yang juga sabar merawat dan menjaga anggota keluarganya yang sedang dirawat di situ. Seketika gue langsung ngerasain perasaan yang sama ketika gue ngedengar cerita ibunya temen gue ini, yaitu kayak hati gue bergetar, kayak deg aja gitu, deg gitu. Ngeliat momen-momen yang kayak gitu, hati gue langsung tersentuh. Ngeliat apa yang gue lihat itu, hati gue tersentuh, kayak asli dah, emosi kesedihannya itu berasa banget. Nggak bisa gue, bener-bener aduh gimana ya, gue yakin lo yang dengerin podcast gue ini ngerasain hal yang mungkin sama. Cuma di situ ya yang gue sadari adalah orang-orang ini tetap harus berusaha tegar. Orang-orang ini harus tetap berusaha memberikan dukungan untuk kesembuhan orang yang dia sayang. Terharu sih, gue datang ke rumah sakit di momen kemarin itu adalah momen yang bikin gue benar-benar terharu gitu. Dan gue juga seolah punya gambaran, atau gue bisa membayangkan ketika kondisinya terbalik. Jadi gue membayangkan gue yang terbaring lemas, gue yang terbaring di kasur itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak tahu otak gue yang salah atau gimana ya ketika gue ngebayangin kalau gue ada di posisi itu. Jadi ketika bapak gue operasi itu pun ya seolah gue ngebayangin gimana kalau
gua yang ada di situ gitu loh. Gimana kalau gua yang ngerasain sakit itu? Jujur sih, asli gua takut untuk sakit, apalagi sampai harus masuk rumah sakit. Takut gua karena gua belum pernah ngerasain gimana rasanya jatuh sakit sampai harus gua dirawat ke rumah sakit. Gua belum pernah berada di kondisi itu, dan semoga gua nggak pernah ngalamin hal seperti itu ya, amin. Ya paling gua kalau sakit, penyakit yang gua rasain itu selalu penyakit kayak demam atau cuma pusing atau flu ya, yang di saat itu gua mikirnya ya pasti bisa sembuh dengan mengkonsumsi obat seperti kayak Panadol, Bodrek, atau obat-obat yang sesuai sama apa yang gua rasain. Gue juga punya kebiasaan gini, ketika gua pusing misalkan, gua akan minum Panadol untuk meredakan rasa pusingnya. Terus setelah pusingnya reda atau pusingnya hilang, ya udah nggak usah minum lagi, kan udah hilang. Tapi ketika rasa pusing itu beberapa hari kemudian kembali lagi, gua akan seperti mencoba obat yang lain. Kayak misalkan yang tadinya gue minum Panadol, gue bisa minum Bodrek. Nah, gue nggak tahu itu boleh apa enggak ya, itu bener atau enggaknya. Cara gue itu ya, tolong yang tahu tentang hal ini bisa kasih tahu gue yang gue lakuin itu salah atau benar. Karena ya gue takut mungkin saat ini gue nggak ngerasain efek atau dampak apapun dari cara gue itu, tapi takutnya ya nanti di kemudian hari atau mungkin di beberapa tahun ke depan gue akan menyesal dengan cara minum obat gue yang gue lakuin itu. Jadi ya tolong buat siapapun yang mengerti atau paham ilmunya gimana, ingetin gue kalau gue salah. Dan juga gue punya kebiasaan untuk stok obat pribadi di kamar. Jadi dari mulai Panadol, jadi di kamar itu gue udah nyetok mulai dari Panadol, Bodrek, Romah, Bisolvon, Diapet, bahkan Insto pun ada. Ketika mata gue perih atau sakit ada Insto ada. Dan Panadolnya pun juga lengkap, ada yang Panadol warna biru, Panadol warna hijau sama merah. Pokoknya gue punya stok obat pribadi di kamar gue sendiri lah ketika gue sakit. Jadi ketika gue sakit, gue nggak perlu ngerepotin orang tua gue buat minta tolong ambilin obat. Gue tinggal minum aja obat yang gue punya. Makanya gue nggak pernah namanya sakit terus dirawat ke rumah sakit, enggak. Alhamdulillah belum pernah, alhamdulillah. Dan nggak pengen nyobain juga gimana rasanya, apalagi pengen dirawat di rumah sakit cuma karena pengen motoin tangan yang lagi dipasangin infusan. Itu biar apa, coba gue tanya, itu biar apa lu motoin tangan lu yang lagi diinfus ketika lu sakit? Gua nggak paham dengan orang-orang seperti itu ya, nggak paham gue. Terus fotonya itu dijadiin SW lah atau SG lah, itu biar apa? Biar orang-orang tahu kalau lu lagi sakit, atau biar mereka berempati sama lu yang lagi sakit. Gua yang ngelihat ada orang lagi sakit terus bikin story kayak gitu, buat gue sih itu alay, terlihat alay. Kesel gue liatnya, seolah-olah lu bangga akan sakit lu itu, sementara di luar sana banyak orang berusaha keras untuk sembuh dari penyakitnya, dan lu bangga dengan sakit lu dengan foto-foto infus itu. Nggak ngerti gue. Come on lah, nggak usah begitu. Bukan begitu caranya menarik perhatian orang, itu bukan begitu. Orang lain nih, tanpa lu harus posting begitu, ketika emang lu beneran sakit ya pasti mereka bakal jenguk lah. Jadi
jangan jadi alay ketika lu sakit. Jangan alaynya ditinggalin dulu, karena kalau lu bener-bener ngerasain sakit atau bener-bener sakit, lu ya udah nggak bisa apa-apa gitu loh. Lu nggak akan punya pikiran buat foto-foto infusan, selang infusan di tangan lu itu terus lu jadiin SWSG. Enggak, lu nggak bakal punya pikiran gitu. Jadi ya tolong jangan alay, fokus buat sembuh aja ketika sakit. Dan balik lagi ya, jadi gue ketika sakit itu gue nggak mau ngerepotin siapapun, termasuk orang tua gue sendiri. Gue akan berusaha untuk gimana caranya ketika gue sakit, gue tetap harus bisa merawat diri gue sendiri supaya bisa sembuh. Gue punya prinsip seperti itu, gue mikirnya gitu. Karena selama ini yang gue rasain adalah penyakit-penyakit yang emang sebenarnya ringan, cuma demam, pusing, kecapean gitu-gitu doang, atau flu, udah. Dan pernah juga di suatu momen gue lagi sakit, saat itu gue udah demam tinggi dan siangnya gue harus kerja. Karena waktu itu sekolah di tempat gue masih masuk siang ya sekolahnya, dan gue di situ tetap maksain buat berangkat kerja meskipun gue tahu kondisi badan gue yang demamnya tinggi. Akhirnya ya tetaplah maksa gue berangkat di situ. Dan ketika gue sampai sekolah, alhamdulillahnya gue sampai sekolah dengan selamat. Jadi ketika gue sampai sekolah ya gue nggak bisa kerja seperti biasanya karena gue terlalu memaksakan diri. Gue cuma bisa duduk di kursi gue sambil sesekali berusaha untuk tidur dan istirahat. Harusnya sih ya gue bisa WA kepala sekolah gue atau WA temen seruangan gue buat minta izin karena gue lagi sakit. Harusnya sih gue bisa begitu, cuma karena gue mikirnya gue masih bisa nih buat berangkat kerja nih, gue masih bisa nih beraktivitas seperti biasanya, makanya gue paksain lah buat berangkat kerja. Tapi ternyata pas sampai sekolah gue malah nggak bisa ngapa-ngapain, berasa banget lemesnya, berasa. Udah deh, jadi karena waktu itu gue udah panas banget badan gue, jadi jam 3-an kalau nggak salah atau setengah 4 gue izin pulang duluan. Gue izin pulang lebih awal karena jam-jam segitu kan udah jam-jam yang nggak terlalu panas, matahari juga udah nggak di atas kepala banget lah. Terus gue pas izin pulang juga gue sempetin untuk mampir ke apotik yang gue datengin ini adalah apotik generik. Lu pasti tahu, beberapa dari lu mungkin di daerah-daerah tertentu pasti tahu ada apotik bernama apotik generik. Soalnya di tempat gue ada banyak nih, ada banyak cabang gitu. Apotik generiknya ada di mana-mana, bisa ditemuin dengan mudah gitu. Jadi banyak tempatnya. Nah, ketika gue sampai di apotik generik ini, gue bilang ke mbaknya yang jaganya atau gimana bilang ya, resepsionis kah atau apoteker kah? Ya udah gue bilangnya sih mbaknya aja lah ya, biar ngerti lah ya, biar simple. Gue soalnya nggak ngerti apa sebutannya. Jadi ya pokoknya yang layanin gue waktu itu untuk membeli obat ya mbak lah ya. Jadi gue bilang ke mbaknya, mbak, saya mau beli obat demam dong yang bagus ya, yang bisa cepat sembuh. Di situ gue udah nggak mikirin mau beli obat apa lagi. Gue udah nggak mikirin pengen obat ini nih, gue udah nggak mikirin itu karena ya pusing, kalau gue udah pusing dan udah demam juga, jadi gue nggak bisa ngerasain apa lagi. Jadi gue udah nggak bisa berpikir pengen apa gitulah ya gitu ya. Jadi di situ gue udah nggak bisa mikirin mau beli obat apa ya, karena pusing dan demam yang gue rasain itu.
Di pikiran gue cuma pengen cepet sembuh aja, yang penting apapun obatnya yang dikasih mbaknya. Ya siapa tahu mbaknya ini juga punya rekomendasi obat yang harus gue minum biar cepat sembuh. Gitu sih yang gue pikirin saat itu ya gitu. Si mbaknya ini mungkin denger gue ngomong kayak gitu, dia bingung kali ya. Iya, ya gue pribadi sih kalau jadi mbaknya gue pasti bingung ketika ada orang datang ke apotik terus bilang pengen beli obat yang bisa bikin cepat sembuh. Gue sendiri pun mungkin bingung. Dan di situ keputusan yang diambil mbaknya adalah dia menyarankan gue buat gue dicek dulu aja tensi darahnya, buat cek tekanan darah gue tinggi atau rendah, terus dicek dulu ada kolesterol atau enggak, dan juga diambil juga darah di jari gue buat ngecek gula darahnya tinggi apa enggak nih gitu. Nah, setelah semua itu selesai, setelah semua pemeriksaan itu selesai, barulah ketahuan gue sakit karena apa. Jadi demam tinggi yang gue rasain itu bukan demam biasa, ada faktornya. Ternyata ada faktor yang bikin demam itu tinggi. Ya gue kan karena gue pikir sakit demam, ya udah sakit demam aja, cuma panas di badan aja gitu ya kan, tanpa gue tahu apa faktor atau yang memicu gue bisa demamnya tinggi banget. Simpel memang pikiran gue, ya simpel ya, cuma gitu doang. Cuma gue sadar itu salah. Iya gue akuin gue salah. Nggak semuanya bisa disimpulkan dengan sesimpel itu, termasuk penyakit. Ketika kita sakit, kita nggak bisa menyimpulkan kalau kita sakitnya sepele, ini bisa sembuh dengan obat ini aja nih udah. Nggak bisa begitu. Nah, terus setelah gua dikasih tahu sakitnya apa, barulah dikasih obatnya. Jadi bahkan ketika gua sakit pun gua tetap berusaha untuk membeli obat gua sendiri sesuai penyakit yang gua rasain, dan bener-bener nggak mau ngerepotin orang lain, bahkan orang tua gua sendiri. Soalnya gua berprinsip begini, selagi gua bisa ya gua harus tetap berusaha. Tapi ini sih bukan berarti harus ditiru sama orang lain juga ketika mereka sakit ya. Bukan harus ditiru juga sama lu yang ngedengerin podcast gua, enggak, jangan ditiru. Karena sebenarnya sih itu bahaya. Ketika lu lagi naik motor atau misalkan naik motor lah ya, lu lagi demam, panas, dan lu nggak fokus sama jalanan, ya itu bahaya. Jadi jangan ditiru. Gue cuma ngasih tahu doang kalau gue tuh gini loh orangnya gitu. Gue tahu batasan dari tubuh gue itu seperti apa, makanya gue tetap bisa pergi kerja, bahkan bisa beli obat ketika gue lagi sakit. Jadi ini bukan untuk ditiru, jadi ini ya personal, ya diri gue sendiri. Gue gitu, gue tahu batasan gue seperti apa gitu. Selagi bisa jalan ya cus aja udah. Dan karena gue nggak mau ngerepotin orang tua gue buat ngerawat gue yang lagi sakit, gue jadi nggak bisa ngebayangin kalau gue sampai harus masuk rumah sakit. Gue nggak akan tega ngelihat orang tua gue harus kerepotan ngurusin gue ketika gue harus dirawat di rumah sakit. Oke lah, gue yakin semua orang tua di dunia ini nggak akan masalah ketika mereka harus merawat anaknya yang lagi sakit, karena memang seharusnya yang dilakukan orang tua seperti itu, tanggung jawab terhadap anaknya seperti itu, merawat anaknya ketika sedang sakit. Cuma gue pribadi ya gue nggak tega sebagai orang yang sudah besar, sebagai orang yang sudah dewasa, gue nggak tega. Umur gue itu udah hampir mau 25. Jadi dari umur 1 tahun sampai umur 18 tahun ketika gue lulus SMK, gue yakin gue udah banyak merepotkan orang tua gue dengan mengurus gue hingga besar.
Masa iya ketika gue besar dan sudah bisa mandiri seperti ini, terus gue masih harus ngerepotin orang tua gue dengan gue yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Di situ gue nggak akan tega ngelihatnya. Gue nggak akan tega ngeliat orang tua gue kerepotan seperti itu. Sedih gue kalau ngebayangin kayak gitu tuh sedih gue ketika harus ngelihat ibu gue kelelahan karena menjaga gue ketika gue sakit. Kayak ya ampun, begini banget sih gue, nggak bisa, jangan begini, ini salah. Harusnya gue yang ngerawat orang tua gue, bukan gue yang dirawat ketika gue udah besar gini. Bukan malah gue yang tetap ngerepotin, bukan gue yang seharusnya dirawat di sini. Harusnya gue yang merawat orang tua gue. Jadi bener-bener nggak mau sampai harus merepotkan orang tua lagi, bikin orang tua sedih, itu nggak mau. Tidak ingin membuat orang tua sedih, itu adalah harapan gue dari tahun ke tahun. Sesimpel itu sih gue. Dan itu juga menjadi alasan kenapa gue nggak mau untuk ke rumah sakit, bahkan ketika gue sakit sekalipun. Ya, duh, sedih. Banyak pelajaran yang bisa gue ambil dalam satu hari itu ketika gue menjenguk teman gue yang sakit ini. Pelajaran yang gue dapat ketika gue datang ke rumah sakit, dan pelajaran itu mengajarkan gue untuk lebih bersyukur dengan kesehatan yang sampai saat ini masih bisa gue gunakan untuk menikmati hidup. Gue juga belajar untuk lebih peduli dengan kesehatan, karena buat gue untuk sakit itu mudah, untuk sakit itu murah. Tapi ketika kita sakit, untuk sembuh dari rasa sakit ke sehat, itu mungkin butuh biaya yang tidak murah. Makanya setelah gue ke rumah sakit kemarin, gue belajar untuk lebih peduli lagi dengan kesehatan. Soalnya gimana ya, gue percaya kalian pasti setuju kalau sakit itu bukan sesuatu yang mengenakan ataupun menyenangkan. Gue percaya nggak ada satupun orang di dunia ini yang ingin sakit. Semua orang pasti inginnya sehat, berharap pasti ingin selalu sehat. Karena seperti kebanyakan orang bilang, menjaga sesuatu itu lebih sulit ketimbang mendapatkannya. Begitupun dengan kesehatan. Karena ya gue sendiri ngerasain gitu loh, gimana susahnya menjaga kesehatan. Soalnya buat gue sakit itu banyak faktornya. Dari apa yang kita makan, dari apa yang kita minum, dari udara yang kita hirup, dari aktivitas yang kita lakuin seharian, atau dari apapun yang kita pikirkan, dan masih banyak lagi yang mungkin gue nggak tahu, gue nggak bisa jelasin gitu loh. Dan yang gue sebutin tadi adalah pengalaman yang pernah gue rasain. Gue pernah sakit karena makanan. Gue pernah sakit karena minuman yang terlalu banyak rasa manisnya. Gue pernah sakit karena terkena flu atau alergi di hidung gue ketika menghirup udara atau wangi-wangian yang lain yang mungkin memancing rasa alergi di hidung gue. Gue juga pernah sakit karena kecapean saat gue melakukan aktivitas berlebihan dengan istirahat yang kurang. Gue pun pernah sakit karena terlalu banyak memikirkan sesuatu yang membuat kepala gue pusing sendiri. Jadi buat gue pribadi ya, sakit itu gampang, tinggal pilih aja. Gue mau sakit apa nih? Misalkan sakit kepala kah? Atau sakit panas meriang kah, atau flu kah? Ya tinggal pilih aja mau sakit apa. Gua banyak pilihannya untuk sakit, dan gampang dan murah juga untuk sakit. Kayak gini deh, misalkan
kepedulian gue tentang hal-hal sederhana tentang kesehatan ya. Kan gue punya temen gue ini kuliah di keperawatan, dan temen gue ini ngasih tahu gue ketika gue batuk. Waktu itu gue ketika batuk nutup mulut gue pakai tangan. Di situ gue ditegur lah. Dia bilang gini, kalau batuk itu jangan ditutup pakai tangan, tapi ditutup pakai lengan baju kita. Soalnya ketika kita batuk dan kita menutup mulut kita pakai tangan, itu virus yang keluar dari mulut kita ketika batuk akan menempel di tangan kita. Pasti setiap kita batuk itu kayak seperti mengeluarkan percikan ludah atau cairan dari mulut kita, yang ketika kita menutup itu dan ketika kita menutup mulut kita dengan tangan, otomatis percikan itu mengenai tangan kita dan ludah itu menempel di tangan kita. Tangan kita pasti akan tertempel oleh virus-virus dari mulut kita tadi. Dan ketika kita lupa untuk mencuci tangan setelah itu dan menyentuh orang lain, otomatis orang yang kita sentuh itu akan beresiko untuk tertular virus yang ada di tangan kita ini. Jadi jangan pernah ketika kita batuk atau flu kita menutup tangan kita menutup mulut kita menggunakan tangan kita. Pakai lengan baju untuk menutup mulut kita ketika batuk. Gue yang dengerin penjelasan itu langsung kayak tercerahkan gitu loh pikiran gue, karena itu adalah sesuatu yang baru buat gue. Gue sebelumnya emang nggak tahu gimana caranya, atau selama ini gue nggak tahu cara yang benar itu gimana, dan gue juga nggak tahu kalau selama ini yang gue lakuin itu salah. Dan gue yakin selama ini kita semua salah cara mengantisipasi ketika kita batuk dengan menutup mulut kita menggunakan tangan. Nah, dari hal sederhana itu aja itu perlu diperhatikan juga loh, jangan salah. Bukan karena kita terlalu sering salah, kita malah menutup diri kita dari hal-hal yang benar untuk dilakukan. Jujur deh, kalau gua gak dikasih tahu yang kayak gitu, pasti sampai sekarang nih gua bakal terus nutup mulut gua pakai tangan ketika gua batuk. Dan pasti gua lebih banyak menyebarkan virus ke orang-orang yang gua sentuh selama ini. Tapi untungnya ada yang memberitahukan gua gimana cara yang benar yang harus gua lakuin itu gimana. Tinggal guanya aja yang untuk berusaha membiasakan diri dengan cara yang benar itu. Soalnya selama ini kan terbiasa salah. Jadi kalau sudah terbiasa salah dan untuk melakukan sesuatu yang benar itu butuh adaptasi lagi gitu. Jadi hal sederhana itu perlu diperhatikan, dan mulailah kita untuk peduli dengan kesehatan diri kita. Kalau kita sendiri aja masih sakit, masih belum bisa menjaga kesehatan diri kita, bagaimana kita bisa menasihati orang lain untuk juga menjaga kesehatannya? Mulailah menjaga kesehatan diri kita sendiri, mulailah peduli tentang kesehatan. Karena jika harta yang paling berharga adalah keluarga, maka kesehatan tubuh kita adalah aset yang berharga pula yang kita miliki. Jadi jagalah aset yang kita punya, rawat sebaik-baiknya. Jika ada masukan atau nasihat mengenai kesehatan, sebaiknya mau untuk mendengarkannya terlebih dahulu. Jangan sampai kita menyesal dengan hal-hal yang kita lakukan sekarang di kemudian harinya. Akan sangat menyenangkan rasanya bila kita bisa membuat orang-orang yang kita sayang, keluarga kita, bahagia dengan kondisi kita yang sehat. Dan bukankah menyenangkan rasanya jika kita bisa beraktivitas dengan kondisi kita yang sehat? Kita semua tahu bahwa sakit itu bukan sesuatu yang menyenangkan.
Tapi semua orang pasti pernah merasakan sakit, merasakan bagaimana tidak enaknya berada di kondisi tersebut. Dan jangan takut hanya karena kita berusaha sehat justru membuat profesi dokter atau suster berkurang kegiatannya, atau berpikir kalau dokter dan suster jadi nganggur karena kita sehat gitu. Enggak, jangan berpikir seperti itu. Justru gue yakin dokter dan suster pun akan senang jika kita tahu cara merawat diri kita, menjaga tubuh kita. Pasti mereka akan senang juga. Karena ketika kita sakit dan dirawat di rumah sakit pun, dokter atau suster tersebut akan memberikan saran-saran dan juga resep obat untuk membuat kita pulih dan sembuh. Jadi ya, yang dilakukan dokter dan suster itu pun merawat kita supaya kita sembuh, memberikan saran kepada kita supaya kita bisa sehat. Jadi apa salahnya jika kitanya sendiri pun punya semangat dan motivasi untuk diri kita sendiri menjaga kesehatan tubuh kita, begitu. Jadi itu dulu aja pembahasan podcast gua kali ini. Semoga setelah mendengarkan podcast gua kali ini, kalian punya motivasi lebih untuk bisa menjaga kesehatan kalian. Dan semoga ada poin-poin yang bisa kalian petik dari hal-hal yang udah gue jelasin barusan. Pokoknya tetaplah sehat dan baik-baik saja, itu sih. Dan jangan heran juga kenapa di pembahasan kali ini gue nggak banyak ketawa, atau mungkin gue nggak ketawa sama sekali ya di podcast gue kali ini. Karena menurut gue pembahasan rumah sakit ini atau pembahasan kesehatan ini adalah pembahasan yang serius, yang tidak bisa ditertawakan. Ya, apa yang mau soalnya apa yang mau ditertawakan dari pembahasan ini? Nggak ada yang lucu. Ini tuh pembahasan yang serius dan sensitif, berkaitan dengan empati kita untuk merasakan. Jadi lebih serius lah pembahasan kali ini, lebih serius untuk gua ngebahasnya juga, membawakan pembahasan ini juga lebih serius gitu. Jadi ya jangan heran untuk pembahasan kali ini gua nggak banyak ketawa, atau gua nggak ada ketawanya sama sekali gitu sih. Oke, cukup segitu aja dulu podcast dari gua. Buat kalian yang mau dengerin gua di YouTube, bisa subscribe channel YouTube gua di Ahmad Rofiki Arwin. Kalian bisa tinggalin komentar kalian di situ. Dan untuk kalian yang mau berbagi cerita atau request untuk pembahasan yang lainnya juga bisa DM gua via Instagram di @ahmadrofiki. Jadi cukup segitu dulu aja podcast dari gua, dan terima kasih.